Guys, kita lihat bule-bule yang datang ke Indonesia itu bukan sahaja berwisata, malahan mereka berkahwin dan ada yang sampai menetap di Indonesia dan berniaga kuliner di Indonesia itu. Kerana apa mereka memilih Indonesia guys? Sedangkan di negara mereka sendiri, wang mereka sangat tinggi. Tetapi mereka memilih untuk berniaga di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Okey guys, hari ini saya mahu merencanakan satu video daripada channel Gen62. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Gen62. Okey, judul yang kita mahu merencanakan adalah luar biasa terharu bule cinta Indonesia rela jadi pedagang kaki lima. Ada bule yang sudah jadi ustaz. Seperti yang saya katakan di intro tadi guys, bagaimana mereka sanggup untuk tinggal di Indonesia dan berniaga di Indonesia. Jadi guys, bagaimana ceritanya guys? Saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Gen62. Dan selepas itu, di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar apa yang kita tonton sama-sama tadi. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Saya enak banget. Wow. Khusus dengan hujan-hujan segini. Wow guys, bule ni lagi hebat daripada saya bercakap Indonesia. Sudah fasih ya, kita lihat. Apa sih menu favorit kamu di Indonesia tuh apa? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Deretan bule ke Indonesia jualan di kaki lima. Jika biasanya bule datang ke Indonesia untuk menikmati indahnya Indonesia, mencicipi kuliner yang lezat, dan bersantai menikmati waktu liburan di Indonesia, maka berbeda dengan bule-bule ini. Mereka datang ke Indonesia hanya untuk berjualan di pinggir jalan. Meskipun punya wajah yang tampan, tapi bule-bule ini tak merasa malu untuk berjualan layaknya pedagang kaki lima. Bahkan ada pula yang menikah dengan orang lokal dan tinggal di Indonesia. Yang anehnya, mengapa mereka mau bekerja seperti ini? Bukankah uang di negaranya lebih besar? Jika dilihat dari beberapa fenomena, jelas mata uang kita lebih lemah atau ada faktor lain yang membuat lebih rendah lah wang Indonesia tu ya. Tapi kita lihat di situ, macam mana pun bule ni dia tidak kisah, dia menjual ataupun berniaga juga di Indonesia. Mungkin kerana cintanya pada Indonesia ya. Okey, kita lanjut guys. Mereka mau seperti ini. Berikut bule yang ke Indonesia untuk jualan di kaki lima. Ya. Siapa? Ramai ya. Ramai guys ya. Kita lihat. Fabrizio Urso, bule penjual gorengan di Surabaya. Bule kelahiran Italia, Fabrizio Urso memang bule yang unik. Ia berjualan gorengan di Jalan Manyar Kertoharjo, Surabaya. Awalnya ia bekerja di restoran Italia, namun ia ingin membuka warung sendiri. Akhirnya ia jualan gorengan di pinggir jalan. Di tempat ini kita jualan gorengan, ote-ote, pastel, tahu isi, pisang goreng, kalau minuman kopi Bali. Mantap guys. Semua yang di-favorite, yang disuka oleh warga Indonesia yang dia jual ya. Bule Argentina jualan kebab di Kalteng. Seorang bule asal Argentina berjualan kebab dan nasi kebuli di pinggir jalan Antasari, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah atau Kalteng. Ini pun viral di media sosial. Padahal diketahui istri sang bule tersebut merupakan dokter. Bule Argentina ini bernama Umar bin Abdullah. Dia sudah masuk agama Islam guys ya. Abdullah ya, nama belakangnya. Kaya nih guys sebenarnya. Isteri pun dokter, tapi mau berniaga. Mungkin minatnya itu ya, cintanya untuk berniaga itu. Berniaga itu kan salah satu sunnah Rasulullah guys ya. Mungkin sebab itulah. Merupakan mualaf sejak 2013. Istri Umar bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Pangkalan Bun. Umar kini tinggal di RT 24 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan bersama istri dan satu anaknya. Umar berjualan di sini sejak Juli 2020. Ia berjualan kebab dan nasi kebuli di pinggir jalan dengan motor. Awalnya Umar mangkal di depan Masjid Sirajul Muhtadin dekat Pasar Baru Jalan Antasari depan lapangan Istana Kuning. Ia mengaku mempunyai ide berjualan
berjualan kebab pinggir jalan setelah melihat penjual kebab di pangkalan pun belum banyak dan harganya juga mahal. Untuk itu, ia mencoba berjualan kebab dan nasi kebuli dengan harga yang murah. Harga kebab mini Umar dijual Rp5.000, yang besar murah. Rp10.000, nasi kebuli per bungkus Serius guys, murah. Memang murah sangat guys. 5.000 itu kalau wang Malaysia RM1.50 saja guys. Kalau 10.000 baru RM3. Biasa saya beli kebab di Malaysia jugalah. Biasa paling murah saya pernah jumpa kebab ya. Kalau di Bukit Bintang RM7 ataupun RM8 ya. Kebab guys, bukan burger, kebab. Kebab dengan burger berbeza. Okey. Okey, kita terus lihat. Rp10.000 saja. Umar berjualan setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai sore hari dan mangkal di depan lapangan Tugu Istana Kuning. Penjualan kebab Umar satu hari paling sedikit 20 kebab, kalau rame bisa 30 kebab. Nasi kebuli sekitar 20 sampai 25 bungkus laku dalam setiap harinya. Di sela-sela berjualan, Umar juga selalu meluangkan waktu untuk mengaji dan tak lupa menjalankan salat 5 waktu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang luar biasa orang ni guys. Slut lah. Bule Respect. jualan mie ayam 7.000-an di Jogja. 7.000 je. Murahnya mie ayam. Bule perempuan ini terlihat sedang berjualan mie ayam di Yogyakarta. Harga mie per mangkoknya dijual dengan harga Rp7.000 saja. Momen Oi. ini dibagikan di RM7.000, RM2 je guys. Serius, RM2 je kalau duit Malaysia. Wow, akun murah TikTok sangat. @jogjates. Video ini ramai menarik perhatian netizen. Ada yang berkomentar, unik nih guys, bule jualan mie ayam. Wah, ada yang baru nih guys, di daerah Jalan Moses, namanya bakso mie ayam telolet. Meski yang menjualnya bule, rasa mie ayam bakso di tempat itu enak. Selain rasanya, harga mie ayam Mbak Bule ini dibanderol Rp7.000 saja. Mie Betul. ayam yang dijual oleh Mbak Bule ini pun tak kalah dengan buatan orang Indonesia dengan cita rasa yang gurih, kenyal, dan tekstur yang besar. Video ini menjadi sorotan netizen hingga mengundang banyak komentar. Ada yang berkomentar, seriusan Rp7.000? Kalau di tempatku cuma dapat kuah sama mie-nya dikit tuh. Mie Iya, ayam bakso di betul. tempat gua sudah Rp15.000 woi. Iya. Meski begitu, ada juga yang was-was dengan bule yang berjualan di Indonesia karena beberapa warganet masih teringat dengan kasus Kristen Grey yang menyalahi aturan sebagai seorang WNA di Indonesia. Bulenya bayar pajak nggak tuh? Pakai jalur legal nggak? Ada juga netizen yang baik berkomentar, positive thinking, mungkin suaminya orang Indonesia. Benar. Benar guys. Luar biasa bule ni guys. Saya salut. Jos Esti, bule ganteng penjual Jos kopi Esti. keliling di Jakarta. Wow. Jos adalah seorang fotografer asal Amerika. Tujuan utamanya datang ke Indonesia bukan untuk jualan kopi. Ia bekerja sebagai fotografer di Jakarta. Fotografer Dan di sela asalnya. waktu luangnya, Jos jual kopi keliling menggunakan sepeda di Jalan MH Tamrin. Tujuan Jos menjajakan kopi bukan untuk menambah cuan, tapi perhatian melihat orang Indonesia yang terlalu sering minum kopi instan. Oh begitu. Maknanya dia mahu untuk kesihatan lah warga Indonesia ya. Kalau kopi instan ni bukannya tidak bagus sebenarnya, tetapi kurang baik sebenarnya untuk kesihatan sebenarnya kopi instan ya, sebab dia dah berbagai-bagai campuran. Jadi dia bule ni dia mahu jual kopi yang asli untuk dinikmati oleh warga Indonesia. Bagus niat itu guys. Bagus sangat niatnya. Sergei Litvinov, bule penjual jus di Solo. Bule asal Rusia ini ke Indonesia untuk mengembangkan karir sepak bolanya. Ia bergabung dalam Solo FC tahun 2011. Selain main bola, sepak bola. ia juga jualan jus untuk menghidupi dirinya. Ada beragam jus buah yang ia jajakan. Namun tersiar kabar ia telah dideportasi Player oleh pemerintah sepak bola, karena guys. bercerai dengan sang istri. Karena itulah kini ia tak lagi berjualan jus di Indonesia dan sudah kembali ke negaranya. Hai, sayangnya. Hebat guys, main bola. Wah, respect. Respect guys. Orangnya pun ganteng ya guys. Glenn, penjual burger di Pasar Kober Purwokerto. Wah, jual burger ya. Oh, dagingnya dibuat Nama sendiri. Glenn banyak dibikin diberitakan di televisi dan media sosial. Ia adalah bule asal Amerika yang memilih untuk bekerja sebagai tukang burger di Pasar Kober Purwokerto. Ia berjualan burger di pasar karena membutuhkan biaya istrinya yang sakit. Mengharukan Allah. sekali ya.
Yang bikin terenyuh, lapak burger milik Glenn itu dihiasi papan tulis putih yang bertuliskan "Mohon doakan istriku yang sakit. Terima kasih." Allah. Glenn saat ini berjualan burger di Pasar Kober, Purwokerto, Jawa Tengah. Awalnya hanya iseng dan mencari uang tambahan saat Ramadan. Allah. Namun akhirnya ia harus terus berjualan demi mengumpulkan uang untuk kesembuhan istrinya itu. Istrinya yang asli warga Purwokerto itu terkena sakit kanker. Glenn pun berjualan sendirian dan uangnya ditabung untuk biaya kemoterapi istrinya. Burger Siang Glenn juga, laris manis di serbu pengunjung. Harga yang dibanderol pun memang cukup murah. Untuk ukuran besar Rp10.000 dan untuk Woi. ukuran sedang Rp7.500. Woi, Selain murah burger, ia lah. juga menambah variasi jajanan lain seperti donat dan risol. Selalu buka RM3 guys, kalau Rp10.000 itu RM3 saja, murah sangat. Dan niatnya itu pun sangat baik, sangat bagus, bisa orang kata dicontohi oleh semua orang lah ya, tidak kira bangsa, suku apa sekalipun, negara apa. Niatnya adalah untuk ubat ataupun untuk ongkos ubat istrinya. Ya Allah, mulianya hati dia ya. tiap jam 4 sore sampai jam 9 malam. Glenn pun sangat setia dengan istrinya. Kadang sebelum buka warung, ia mengantar istrinya berobat. Memang cinta matilah dia dengan istrinya ya. Ini baru benar-benar kita lihat guys, cinta mati, cinta Tyler 100% DeLorean, dengan istri. bule Inggris jualan burger di Bali. Oh, jual burger juga ya. Pemilik akun TikTok Wow. @kakulkeila menceritakan pengalamannya saat membeli burger di Bali. Ternyata penjual burger ini adalah seorang pria berkebangsaan asing. Dalam video ini terlihat pria bule ini sedang menunggu pelanggan. Ia berjualan burger menggunakan gerobak berwarna silver yang disambungkan ke motor. Bule Inggris ini bernama Tyler DeLorean. Usaha burgernya ini dinamakan DMC yang menawarkan burger halal. Ada 2 varian yang ditawarkan oleh Tyler, yakni cheeseburger dan beer burger. Harganya DMC, dibanderol Rp25.000. Bukan hanya Berapa harga? Sebentar, kita dengar berapa harga tadi? yakni cheeseburger dan beer burger. Harganya dibanderol Rp25.000. Bukan hanya burger Rp25.000, saja, guys. Tyler juga menawarkan menu lain seperti bakso bakar dan pancake. Tyler menyebut untuk menu pancake tersedia di pagi hari, sementara burger malam hari. Kalau Rp25.000, kalau wang Malaysia itu sekitar RM7.50 guys ya. Kira okey lah. Okey tempat wisata dengan harga begitu ya. Bagi saya okey. Tyler berjualan keliling di kawasan Kuta, jadi gak menetap. Ia berjualan sendirian, semenjak viral, banyak orang penasaran dan mencicipi burger buatannya. Sejak saat itu, burgernya diserbu pengunjung. Jadwalnya pun semakin padat. Banyak orang-orang datang untuk wawancara. Videonya pun ramai mendapat tanggapan dari netizen. Banyak netizen yang jadi penasaran dan ada pula yang salah fokus dengan cara Tyler melayani pelanggan. Ada yang berkomentar, jadi penasaran pengen coba, soalnya kemarin sering lihat pas di Kuta. Salah fokus gue sama gaya santainya ngelayanin, sambil duduk di motor terus bikin pesanan. Ya. Hanya duduk di motor je guys. Tidak perlu berdiri, duduk je di motor untuk. Itulah berbagai pengalaman Masak. bule yang berjualan di Indonesia. Mereka tak terlihat gengsi. Bahkan ada juga pengalaman bule lainnya berjualan sayur di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun reaction tadi daripada channel Gen 62. Itulah kita lihat bagaimana guys ya, bule-bule yang datang ke Indonesia itu bukan saja mereka berwisata ataupun menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia itu, ataupun untuk melihat apa yang ada di Indonesia ataupun mencuba kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, tetapi guys kita lihat bagaimana bule-bule itu memang cinta mati kepada negara Indonesia sampai mereka pun duduk dan tinggal dan berkahwin dengan warga Indonesia, sampai mereka beristeri, sampai beranak, dan ada yang menjual ataupun berniaga ataupun menjual bermacam-macam ya. Termasuk tadi kita lihat ada seorang bule tu guys. Saya memang betul-betul terharu dengan sikapnya. Dia sanggup berjual kuliner untuk membayari ataupun untuk membayar ongkos perubatan isterinya yang sakit. Kalau isterinya itu orang bule juga, itu tidak mustahil guys. Dia sangat cinta matinya pada isterinya itu. Tetapi kita lihat orang Indonesia guys, memang asli orang Indonesia, tetapi dia sangat mencintai isterinya dan berniaga, menjual, dan itulah kita lihat dia sanggup berkorban untuk isterinya. Wow, luar biasa bule itu guys. Dan kita lihat ada yang bule perempuan tu tadi, dia hanya menjual mi ayam dengan harga kalau wang Malaysia itu RM2. Kalau RM2 guys, serius saya kata di sini ya, untuk makan mi ayam tu ataupun untuk makan nasi memang tidak cukup dengan RM2 tu. Tetapi tak tahu bagaimana cara dia untuk mendapat keuntungan, bagaimana untuk dia mendapat untuk orang bilang pusingan
modal ya. Itulah guys, kita lihat kuasa Allah itu sangat besar ya. Kalau kita meniaga ataupun menjual apa-apa sajalah, jika niat kita itu untuk membantu, untuk memberi orang makan sekalipun, walaupun tadi kita menjual apa saja dengan harga yang RM2 ataupun kita bisa bilang 7,000 lah ya. Tetapi itulah kita lihat dia bisa bertahan untuk sentiasa dapat juga untuk menjual setiap hari mi ayamnya itu guys. Itulah kita lihat bukan saja bule datang ke Indonesia itu untuk berwisata, malahan mereka terus tinggal di Indonesia itu, berniaga dan beristeri dan beranak pinak, dan cinta mati mereka kepada Indonesia itu sangat luar biasa guys. Jadi guys, apa yang kita lihat daripada video Gen 62 ini, memang saya sangat salute sekali lah, sangat respect kepada mereka. Walaupun mereka ini kalau kita katakan wang daripada negara mereka lagi besar daripada wang Indonesia, tetapi mereka tidak kisah semua itu. Ada yang ikhlas untuk berniaga, ada yang untuk membantu isterinya yang sakit, dan memang cinta mati mereka untuk tinggal di Indonesia. Sebab itulah mereka sanggup bekerja di Indonesia dan sanggup berniaga dan duduk dan berkahwin di Indonesia itu. So guys, bagaimana pendapat anda? Anda boleh komen di bawah komentar ini. Jadi guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.